Bersama istri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi sidang jemaat Tuhan yang mengikuti rangkaian ibadah ini baik dari video streaming maupun handphone. Tuhan memberkati. Sekali lagi mendengar firman dan handphone karena memang terhalang, terutama jarak yang jauh, dan kalau hal yang tidak terlalu terhalang, saya tidak izinkan mereka yang di Medan mendengar firman Tuhan, tapi supaya di Medan datang beribadah ke rumah Tuhan, ya, pikul salib, terkecuali satu hal yang memang membuat sama sekali tidak bisa melangkahkan kaki, yaitu lain, ya, kita belajar. Saya juga dengan istri dari Siantar kemarin dibalik lagi dan melayani. Mumpung Tuhan masih kasih kekuatan, ya, kalau terhalang memang terhalang, tapi kalau tidak terhalang, jangan membuat seperti terhalang. Ya, kita harus jujur benar kepada Tuhan, sebab satu kali kelak apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk nafas hidup ini, satu kali kelak akan harus kita bertanggung jawabkan. Demikian juga pelayanan dan ibadah kita tunaikan dengan baik semampu Tuhan beri kita kemurahan. Walaupun masih ada kekurangan kelemahan, namun kita tetap merindukan supaya Tuhan menyucikan terus hari demi hari. Ya, baik, kita akan memperhatikan secara lanjutan dari studi kitab Ester ini. Pada sekarang kita masuk pada pasal yang kedua. Kitab Ester. Sekalian aja sama di sini, di depan sekaligus baca Alkitab. Kitab Ester sudah pada pasal 2. Ester sini, oh ya, bisa lihat ya. Kitab Ester pasal 2. Oh, ini belum kita baca ya. Ayat 1 ya. Hanya pasal 1 belum kita baca ayat 21. Kita akan kembali dulu ke pasal 1 kitab Ester ayat 21 dan 22. Setelah itu kita akan masuk pada pasal yang kedua. Ya, silakan. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan ya. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, ya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ya, terima kasih. Ini jauh sebelum Alkitab ini ada, jauh sebelum katakan kekristenan dalam hal agama. Ini masih orang Media Persia, masih bangsa Iran, tapi sudah tahu bahwa laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangga. Ya, itu berarti kalau sudah bicara kepala, berarti tanggung jawab ada pada dia. Ya, tanggung jawab ada pada seorang kepala. Seperti kepala kita yang memikirkan kesehatan tubuh ini, baik, bagus, indah adalah kepala. Dan kepala ini satu yang sentral, sebab kalau kepala sudah ada gangguan, semuanya tidak baik. Maka saudara, bukan suatu yang mengerikan seandainya tubuh ini karena satu hal penyakit harus mengalami amputasi, kaki dipotong atau tangan yang dipotong. Ada seorang pemuda waktu tinggal di Pastori di Siantar, berteman dengan saudara kita samanya, itu masih SMA, rumahnya di Redon. Ya. Nah, di sana banyak
orang yang kakinya buntung karena banyak ular kobra gigit, ya, karena tidak ada pertolongan yang ya masih begitu tahun 80-90, daripada mati akhirnya kaki itu dipotong. Ya. Bagaimanapun keadaan tubuh, kalau masih ada kepala, masih hidup. Tapi begitu kepala itu terpisah dari tubuh, tubuh itu langsung mati. Ya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala. Sekali lagi, waktu saya juga kami bertunangan, saya dengan istri bertunangan, langsung segera kepala saya memutus saya, kamu langsung melayani Tuhan, bertanggung jawab, mengambil alih tanggung jawab dalam persiapan untuk masuk dalam nikah. Saya yang memikirkan kesejahteraan atas nikah dan buah nikah, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas, dalam kekurangan, tapi saya belajar untuk bertanggung jawab seperti kata firman Allah. Ya, jangan kita lepas tanggung jawab. Ya, udah istri saja, ya. Saya suami tidak usah. Nah, kalaupun ada suatu hal membuat istri harus mencari nafkah, tapi suami tetap harus bertanggung jawab. Jangan lepas. Akan ada yang bisa dikerjakan oleh seorang suami, lebih baik kalau dia suami di dalam Tuhan. Ya, minimal membantu hal-hal yang bisa meringankan peran dari seorang istri. Ya. Kalau ini bergerak masuk ke dalam jemaat, maka kepala pemimpin adalah seorang laki-laki. Kita baca saudara. Surat Timotius. Surat Timotius. Satu Timotius. Pasal 3. 1 Timotius pasal 3. Ayat 1 dan 2. Ya, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, penilik jemaat atau overseer dalam situ diterjemahkan. Ini dari setiap dibaca. Saya baca. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat atau overseer atau bishop, ya, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Oke, ayat 2. Sebab itu hendaklah gembala sidang itu tiada bercela. Ya. Yaitu menjadi suami seorang istri. Ya, jadi seorang gembala adalah laki-laki, suami dari satu istri, bukan suami dari dua dan seterusnya. Suami dari satu istri. Berarti seorang gembala, pimpinan jemaat harus laki-laki. Ini firman Allah. Dan jemaat adalah tubuh Kristus. Maka kepala dari jemaat adalah Kristus. Firman Allah adalah pribadi Kristus sendiri. Jemaat yang tunduk kepada Kristus adalah jemaat yang dipimpin, digembalai oleh seorang hamba Tuhan, dalam hal ini laki-laki. Adalah lebih baik kalau dia sudah menikah, karena dalam jemaat itu bisa ada wanita, ada ibu janda, ada anak-anak gadis dan sebagainya. Jadi karena ini sudah bicara tentang persekutuan, maka pimpinan haruslah laki-laki. Alkitab mengatakan laki-laki lebih kuat daripada wanita, supaya kekuatannya dia bisa melindungi istrinya. Ya, kemudian terus menahan diri
Ya. siuman, berkelakuan sopan, suka memberi tumpangan, tahu mengajar orang. Ya, saya baca terjemahan baru seperti di slide ini. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, dan seterusnya. Kemudian ayat 7, terjemahan baru, ayat 7, salah satu syarat seorang gembala. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia dibuat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Salah satu syaratnya adalah punya nama baik di luar. Ya, tidak ada urusan dalam hal tindak pidana atau perdata, tidak boleh. Apalagi sampai dengan kasus pembunuhan, pencurian, penggelapan pajak. Ya, hamba Tuhan harus bayar pajak. Kalau pikannya mau mati, ya urus. Kita harus taat pajak hamba Tuhan. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Alkitab mengatakan dalam suratan ini. Ya, terkecuali pemerintah itu melarang kita beribadah, itu lain hal. Berarti itu bukan hamba Allah dan itu bukan perintah Allah. Tapi kalau pemerintah menyuruh kita bayar pajak, cukai, kita harus bayar. Ya, dengan benar. Jadi harus punya nama baik. Satu waktu kami beli bahan bangunan di satu panglong, ya panglong. Waktu saya ambil berapa sekian juta Pak, saya bayar. Karena kami sering ambil di situ, sehingga panglong ini apa dalam bahasa Jawa? Karena ada bukan orang Batak, ya. Material di Jakarta bilang material, ya. Itu orang dari sebab bukan orang Batak aja. Apa panglong ini ya? Nanti kelompok hulu lagi, pada itu kelurahan, ya. Jadi material, pokok material. Karena saya sering belajar di situ, maka pemilik panglong ini mengatakan, Pak Pendeta, tidak usah langsung cash. Ya, 4 kali bayar pun tidak apa-apa. Tidak, saya tidak mau begitu. Kalau belum ada ya sudah, tidak usah. Saya tidak mau begitu. Oh, tidak apa-apa, pendeta jam di situ Pak. Udah 2 tahun belum bayar Pak. Nah, itu dia. Saya nggak mau tahu. Nggak ada urusan dengan saya. Itu urusan saya tidak mau. Iya, baru dia cerita. Kalau gerejanya besar, ya kata dong. Punya nama baik gitu. Jangan digugat. Saya bayar tepat pada waktunya. Kalau ada kesilapan pas denda, bayar denda. Jangan berkelahi di loket. Di gereja negara. Ya, kalau gereja justru jadi terang. Kita bayar, punya nama baik di dalam lorong kita. Kita harus punya nama baik. Kalaupun sempat hal yang tidak baik, biarlah itu yang lalu. Jangan sampai hari ini. Itu yang lalu. Amin. Ya, karena Tuhan ingin. Nanti kita kalau masuk pada fase 2, kita akan melihat bagaimana Esther itu dipilih. Ya. Kalaupun ada nama kita tidak baik di luar, biarlah itu senilai fitnah. Dan untuk itu, ya kami juga di luar kalangan hamba Tuhan, itu mereka yang minta mobil itu dari ini dari itu nggak pernah itu biasa saja. Kalau kita tidak melakukan dosa kasar musuh, itu nggak benar, itu nggak ada dosa. Kalau tidak mencuri, diam aja. Karena kita tidak melakukan itu. Datang orang, benar Pak, kata Bapak minta mobil, tidak benar. Ya. Tapi ini sudah tersebar di situ. Tapi itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kami tidak berbuat demikian. Begitu. Punya nama besar, punya nama baik di luar jemaat, agar jangan dia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Jadi syarat seorang gembala, syarat jemaat adalah dipimpin oleh seorang gembala laki-laki. Kalau katakan, wah itu, ya, ibu gembala itu luar biasa dipakai Tuhan, sehingga suaminya sudah minder. Kalau udah khotbah bagus dan istrinya sudah grogi,
Ya, karena itu apalagi kalau istrinya sudah bilang dari belakang, lihat Cak. Ada yang begitu sudah, dia duduk di belakang. Jadi suaminya masih sure, masih enak, sampai ke firman istrinya sudah duduk. Karena itu hamba Tuhan harus disiplin. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh menggunakan kata Roh Kudus. Ketika jam berkhotbah, ini dorongan dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak dorong-dorong lagi, dia udah emosi dorong. Ya. Begitu sudah. Laki-laki harus menjadi kepala. Dan kita tahu juru selamat kita adalah seorang laki-laki, Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala atas sidang jemaatnya. Efesus pasal 1, Efesus pasal yang pertama, ayat 22. Efesus pasal 1 ayat 22. Silakan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, Kristus menjadi kepala atas sidang jemaatnya. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Ya, jemaat yang adalah tubuhnya atau istrinya atau mempelai wanitanya, yaitu kepenuhan Dia, ya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jemaat harus tahu kepalanya adalah Kristus, supaya nanti kalau Kristus bisa menaklukkan maut, jemaat pun bisa menaklukkan maut. Jadi firman Allah yang adalah kepala harus kita hormati, harus kita taati, agar kita terus menang di sepanjang jalan hidup kita. Tidak ada orang yang jatuh, saudara. Kalau ada orang jatuh, itu karena dia tidak menghormati Kristus adalah kepala. Karena dia tidak mau dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Kalau kita mau dipimpin, tunduk taat dengan kepada firman Allah sampai Maranatha, kita tidak akan pernah jatuh. Kalaupun terjatuh, itu kesilapan, katakanlah ketergelinciran karena batu-batu yang kecil. Mungkin ada emosi, mungkin terpancing marah. Tapi kalau kita ingat, firman Allah itu adalah kepala, segera kita memperbaiki hidup ini. Ya, sekarang kita masuk ke Ester pasal yang kedua. Dalam surat Tabernakel tetap pada tanda pelita emas. Tolong disebutkan pelita emas. Dan pelita emas ini adalah satu-satunya alat penerang di dalam rumah Tuhan, dalam tabernakel. Dan pelita emas ini bersinar dari sore petang sampai fajar menyingsing. Ya. Gereja Tuhan juga disebut terang dunia. Kristus juga adalah terang dunia. Jadi sama nanti. Ya, ini tiga pelita emas dikedudukan di ruangan di dalam rumah Tuhan, kedudukannya adalah di ruang kudus. Ya. Sebelum kita baca Periksa pasal 2, kita baca lebih dulu Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Kamu, sidang jemaat, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Berarti semua mata memandang ke dia. Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8. Ayat 12. Ya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Aku terang dunia. Gereja Tuhan adalah terang dunia. Kristus adalah juga terang dunia. Sepadan, seimbang, selevel.
bukan timpang. Mempelai wanita adalah pasangan yang sepadan dengan mempelai pria. Jadi nanti Tuhan akan mencari mempelai wanitanya yang sepadan dengan dia. Yesus adalah terang dunia, mempelai wanitanya juga adalah terang dunia. Kita baca satu perbandingan. Injil Matius pasal 17. Injil Matius pasal 17 ayat 2. Injil Matius pasal 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, Ya, wajahnya. Terus dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. ya, Tuhan sedang berdoa dan dia menunjukkan keilahiannya. Tuhan lagi berdoa, berubah tubuhnya, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu membuktikan Tuhan terang dunia. Wahyu 12. Sekarang gereja Tuhan. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1. Perempuan dan naga. Ya, Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. ya. Jadi mempelai, tolong gambar mempelai wanita. Mempelai wanita juga gereja Tuhan bersinar terang seperti matahari. Pakaiannya putih bagaikan matahari. Sama. Yesus berubah dari tubuh jasmani, tubuh nafsani, berubah menjadi tubuh mulia yang bersinar-sinar, bercahaya, terang benderang. Mempelai wanita juga di Wahyu 12 bersinar, berpakaian lenan putih dan disalib dengan matahari. Di atas kepalanya ada mahkota terdiri 12 bintang, dan di bawah kakinya ada bulan dalam tanda-tanda. Segenap hidupnya dikuasai oleh terang Allah Tritunggal. Tidak ada kegelapan sedikit pun. Sekarang kita akan masuk, ya, pada pasal 12, pasal 2, mulai seleksi untuk menjadi istri dari Raja Ahasverus. Mempelai wanita Tuhan adalah kehidupan yang terseleksi, terdiri dari kehidupan yang telah ditebus oleh darah Yesus, sampai nanti diangkat menjadi mempelai wanita Tuhan. Kegenapan dari gereja itu adalah sebagai pengantin wanita anak domba Allah. Sekarang kita lihat, apakah kita masuk, tergolong nanti masuk, apakah kekristenan kita ini yang sekarang ini mengarah masuk menjadi mempelai wanita Tuhan, atau mengarah kepada kebalikannya, mempelai wanita antikris Babel sudah besar yang akan dilempar dalam lautan api. Ya, kita akan melihat, saya juga dari firman Tuhan ini yang adalah satu-satunya terang. Kita tidak boleh katakan seperti dia, seperti si A yang ajarkan. Tidak, harus berpatokan kembali kepada Alkitab. Apakah yang menjadi mempelai wanita Tuhan kelak adalah orang-orang dari gereja kabar mempelai, atau dari hanya sejauh dari gereja pengajaran mempelai? Apakah yang kelak menjadi mempelai wanita Tuhan yang masuk surga, masuk Yerusalem baru, adalah gereja jemaat yang nyanyian mempelai dan mempelai? Apakah hanya itu saja? Kemudian bagaimana dengan gereja yang hanya menyanyi ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, bilurnya. Apakah itu tidak termasuk? Ya, saudara, sebab ini saya tidak berbicara soal di luar, tapi saya akan membina apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya tidak ganggu mereka di luar, tidak.
Tapi saya juga tidak mau kita bangga menyanyi mempelai, dengar kabar mempelai, dengar pengajaran mempelai, kemudian otomatis jadi mempelai. Kita harus periksa benar-benar, supaya jangan mempelai itu ternyata sebagai slogan. Sebab mempelai wanita Kris itu punya sifat yang sangat jelas. Apa itu? Kita mulai masuk sedikit ya. Efesus, lebih dulu ke surat Efesus. Nanti saya akan tunjukkan proses menjadi mempelai wanita Tuhan dari tahap dasar dulu. Di dasarnya ini kita akan periksa. Surat Efesus pasal yang kelima. Ya, silakan. Surat Efesus pasal 5. Ya, itu pasal 5 ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada Hai istri, tunduklah, wives, submit to your husband as to the Lord. Pada dulu seperti kepada Tuhan. Ya. Karena suami adalah kepala istri. Suami, for the husband is the head of the wife of Christ. Of the wife. Terus, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. As Christ is the head of the church, his body. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Saudara perhatikan, istri bagaikan sidang jemaat. Sidang jemaat bagaikan seorang istri. Apa tadi firman Tuhan mengatakan? Istri atau sidang jemaat tunduk kepada suami, tunduk kepada Kristus, tunduk kepada firman Allah. Itu mempelai wanita. Kita harus belajar sampai ke sana. Sebab siapa yang menjadi mempelai wanitanya, siapa yang menjadi tubuhnya, ayat tadi terus mengatakan Kristuslah penyelamat itu. Kita harus belajar tunduk kepada firman Allah supaya Tuhan itu melindungi kita. Jangan takut. Kalau ada salah, mengaku dengan jujur. Kita harus tunduk. Sekarang kita mulai baca, ya. Ini terang ini, terang dari dalam memancar keluar. Ester, pasal yang kedua. Kita baca, saya bacakan kitab Ester pasal 2, mulai ayat pertama. Agak sedikit panjang dulu sampai ayat 7, baru saya akan juga mengejar ini. Silakan bacakan agak cepat, ya. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah raja, biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari garis-garis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Ya. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Ya, ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kisi, seorang Benyamin. Bin Kis. Jangan ditambah-tambah. Juga jangan. Nanti Kis, yang Kisi. Ya, Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Ya. Ayat 6. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ya. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, 7.
Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu berbapa lagi. Ya, terus. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ini langkah pertama untuk menjadi mempelai. Kalau dipilih di Ratu Ahasiweros, langkah pertama adalah Ester langsung diasuh. Istilah lain diadopsi. Kalau ini hanya sejarah, tapi karena ini sejarah dalam Alkitab, maka sejarah itu tidak berhenti sampai sini. Dia punya pantulan jauh sampai ke kita sekarang. Karena itu nanti kalau ini kita masukkan bahwa Kristus juga akan mencari mempelai wanitanya. Nomor satu, kalau kita mau menjadi mempelai wanita Tuhan yang akan masuk surga, nomor satu, kita harus diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Itu dasarnya dulu. Kita baca ya. Lebih dulu tidak beribu bapa, ya, bapak-bapak yang lama itu sudah ditinggalkan. Kita baca dulu saudaraku bapak kita yang lama. Injil Yohanes, ini bapak kita yang lama ini. Pasal 8 ayat 44. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Terus, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula, dari dulu. Dari kita bicara pasal 1, pasal 3. Itu dari dulu. Terus, dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, hati saudara ya, membunuh dimulai dari membenci. Jangan dari dulu suka membenci. Itu harus kita tinggalkan. Ya, saya juga hamba Tuhan demikian. Kepada sama kawan Tuhan, kepada jemaat, jangan dari dulu sifat benci itu ada. Benci iblis ya, tapi jangan benci sesamanya. Ya, ketemu hamba Tuhan, wah, ketemu hamba Tuhan di sebelah kanan, buang muka ke kiri. Nanti ketemu istri kiri, buang ke kanan. Ketemu suami, buang ke atas. Karena tidak tahu mau buang kemana lagi. Apa hamba Tuhan? Iblislah bapakmu, kata Tuhan kepada orang Farisi. Dia pembunuh. Ini awal dulu saudara. Karena Tuhan melatih kita agar kita suka belajar mengampuni. Lepas dari bapak kita yang lama ini. Jangan dulu bicara mempelai. Itu jauh, itu tinggi, itu klimaks. Itu tabut perjanjian. Kita bicara dari awal dulu. Bayangkan saudara, Tuhan mengatakan orang Farisi Israel asli, ternyata bapaknya adalah iblis. Karena apa? Sama dengan sifatnya iblis. Pembunuh, pembenci. Terus, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Dia tahu firman, tapi dia tolak, tidak mau melakukan. Sebab terus apabila ia berkata dusta, ya, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah berdusta dan bapa segala pendusta. Ini dulu. Saya sudah katakan, apakah jadi mempelai Tuhan itu orang yang bernyanyi mempelai? Ya, puji Tuhan. Saya juga suka dengan istri menyanyi dari Pasal. Juga ada pujian mempelai Tuhan pasti menang. Saya senang dengan istri. Kemudian ada juga firman membaiklah memimpinku dan seterusnya. Jadi bagaimana hati kita? Orang bisa mengatakan dia bagus, tapi Tuhan menembus sampai ke dalam hati. Ini pelita emas. Ada yang bisa tarik dalam hati saya. Nanti kita melihat proses untuk menjadi mempelai Tuhan. Satu waktu Lut dikeluarkan oleh malaikat dengan anak-anaknya. Malaikat mengatakan, pergi kamu ke gunung supaya jangan kena murka waktu Tuhan menunggang balikan Sodom Gomora dengan api dari langit. Lot mengatakan, kota yang di gunung sana itu terlalu jauh bagiku. Mungkin kalau sampai di sana, murka Allah, api sudah jatuh
aku kena karena meledak. Jadi hempasan gas kan belerang api dengan belerang tugas bisa letupan itu bisa menjangkau karena apinya besar, bisa menelan, mengejar Lot. Sehingga Lot mengatakan, biarlah di Zoar, kota Zoar, itu kota yang kecil, biarlah aku ke sana, itu yang bisa aku capai. Malaikat Tuhan mengatakan di Kejadian pasal 19, oke, tidak mengapa. Lot sampai di kota Zoar. Setelah itu api dari langit menunggang balikan membakar habis Sodom Gomora. Tapi Lot tidak tinggal. Harusnya setelah selamat menuju ke gunung yang diperintahkan malaikat. Tapi Lot keluar ke gua. Di sana dia berzina dengan anak kandungnya sendiri untuk mencapai Yerusalem baru. Jadi mempelai Tuhan itu masih terlalu jauh bagi daging manusia kita. Karena itu mempelai Tuhan begitu suci, cemerlang, kudus, sempurna. Tapi ada yang bisa kita capai sekarang. Kota Zoar yang kecil, itulah korbannya Kristus. Yang dikecilkan oleh manusia, yang ditolak oleh manusia, yang tidak dianggap, kata Yesaya 53, Yesus itu tidak dianggap oleh, dikecilkan. Tapi itu yang bisa kita jangkau. Mau ke surga, berdamai dulu dengan Tuhan, minta ampun dulu kepada Tuhan, menyelesaikan hidup lama ini dengan Tuhan Yesus. Setelah itu, kalau Tuhan sudah ampuni, lanjutkan meningkat. Jangan kemudian berbelok ambil arah jalan sendiri, sehingga akhirnya masuk di gua. Di sana dia beranak pinak. Dia berzina dengan anak kandungnya 2. Lahirlah Amon dan Moab. Ternyata tidak sampai di situ. Amon dan Moab berkembang menjadi satu bangsa yang memusuhi Israel. Sampai Tuhan bersumpah, keturunan Moab dan Amon tidak boleh masuk Israel. Tunggu Kristus. Dosa beranak pinak. Dosa berkembang biak. Dari satu orang menjadi satu bangsa. Dari dosa yang kecil, dari mana? Dosa ini awalnya sih, merembet sampai ke semuanya. Ya. Ini Wahyu 12. Mempelai Tuhan, kamu adalah terang dunia. Saya khotbah di hadapan jemaat. Saya juga khotbah di hadapan Tuhan Yesus. Dia saksi yang setia. Saya bisa bohongi orang, saya tidak bisa membohongi Tuhan Yesus. Jangan sampai saya berkhotbah, Tuhan bilang kau berdusta kau. Nanti kalau sampai Wahyu 22, dusta itu tidak ada tempat di Yerusalem. Dusta artinya menyembunyikan dosa. Kamu berbuat tidak. Kamu berbuat tidak. Berbuat tapi mengatakan tidak. Itu dusta. Itu anak iblis. Kalau saya berdusta, saya hambanya iblis. Karena saya tidak mau berdusta. Saya dengan istri bernyanyi mempelai Tuhan. Hati kami juga menjujurkan air mata. Kami tahu untuk mencapai mempelai itu tidak seringan yang kita bisa nyanyikan itu. Tetapi bukan tidak bisa, karena kurban Kristus sanggup bukan hanya mengampuni kita, bahkan sampai menyempurnakan kita. Tuhan berkuasa melakukan itu. Ini yang pertama. Esther tidak beribu bapa lagi dan diasuh oleh Mordekai. Kita harus lepas dari bapak kita yang lama, iblis, dan kemudian diambil, diasuh oleh Roh Kudus. Kita baca Galatia, surat Galatia, terjemahan Galatia pasal yang keempat. Kita lihat stepnya, langkahnya.
Mungkin dalam bahasa Inggris bisa disiapkan juga. Galatia pasal 4 ayat 3. Siapkan, saya baca. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah benar waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, dari hamba ditebus menjadi anak. Terjemahan apa? Saudara tolong. Demikianlah juga kita ini, tak kala lagi kanak-kanak, maka kita takluk di bawah alih bata dunia. Ya. Tetapi tak kala genap masanya, Allah pun menyuruhkan anaknya yang lahir daripada seorang perempuan, Ya. dan yang takluk di bawah syarat Taurat, Terus, supaya ia boleh menebus segala orang yang takluk di bawah syarat Taurat itu, dan supaya kita beroleh hak anak angkat. anak angkat dulu. Dari hamba dosa diangkat menjadi anak angkat. Dalam salah satu Alkitab, tolong bahasa Inggris mungkin ada di slide. Ya, oke. Ini tolong dulu. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons, diadopsi. Karena kita bukan anak. Anak itu Israel. Jadi mengadopsi anak itu tidak salah. Justru dia menolong anak itu. Aborsi yang tidak boleh. Abortus tidak boleh. Itu menggugurkan anak, mematikan. Karena itu sudah benih, sudah satu kehidupan. Adopsi tidak salah. Kalau saudara mengadopsi anak, ya, saudara menolong jiwanya. Untuk anak itu juga bisa mengenal juru selamat. Ada jemaat di Siantar, mereka mengadopsi anak yang dari masih bayi. Sekarang mukanya mirip mereka. Mukanya mirip. Karena kasih sayang. Ya. Tuhan tuh mengadopsi, kita ini diadopsi. Kita ini anak angkat. Anak asli itu bangsa Israel. Tetapi perhatikan ayat yang ke-6, terjemahan baru, ayat 6. Ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kamu hati sekarang kita. sudah jadi anak atau anak angkat, diadopsi, maka Allah menyuruh roh anak itulah Roh Kudus. Ya, terus Ke dalam hati kita, ya, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. baru jadi ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan Ya, anak. terima kasih. Jadi dari hamba diadopsi menjadi anak angkat, dan diutus Roh Kudus, disucikan menjadi anak suruh. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Ya, silakan. Surat 1 Petrus pasal 1. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ya, jadi Roh Kudus itu menyucikan kita untuk kita diangkat menjadi anak yang sah. Esther sudah yatim piatu, bapak yang lama sudah meninggal, sekarang diadopsi menjadi anak merdeka. Kita juga dulu adalah anak-anak bapak kita yang lama. Bapak kita adalah Hasi Plebegon, bapak kita adalah Mula Jadinapulon, Tete Manis, Lolangi, dan seterusnya. Itu adalah roh-roh jahat yang jatuh dari surga bersama Lucifer, menjadi roh-roh penguasa teritorial. Sekarang kita harus tinggalkan itu. Oleh kuasa penebusan darah Yesus, kita diadopsi menjadi anak.
dan kita disucikan agar kita menjadi anak yang sah. Kita menjadi ciptaan Allah yang baru. Kita mengalami proses kelahiran kembali, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam Galatia tadi katakan, kalau kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Kita punya hak untuk menjadi mempelai Tuhan. Kita punya hak untuk mewarisi kerajaan surga. Jadi dari anak, hidup kita yang lama dirubah oleh Tuhan, oleh kuasa firman. Kita terima Yesus, kita bertobat, kita lahir baru, kita menjadi ciptaan Allah yang baru. Maka kalau kita sudah jadi anak, ada hal-hal yang harus kita buat. Ya, sekarang saya akhiri dulu sebab waktunya sudah habis. Ya, surat Efesus. Sekarang kita menjadi manusia baru. Kalau kita mengatakan sudah bertobat, lahir baru, maka sekarang kita melihat manusia baru mempunyai ciri yang semakin hari semakin jelas, seperti mempelai Tuhan, seperti Esther, semakin hari semakin jelas akan menjadi istri Ahasiweros. Semakin hari harus kita semakin jelas untuk menjadi mempelai Tuhan, bukan semakin samar-samar, semakin jauh, tidak, semakin jelas. Hal-hal yang tidak baik semakin dibuang. Kita baca, saudara, Efesus pasal yang keempat ayat 22. Inilah ciri manusia baru, kehidupan yang diasuh oleh Roh Kudus. Ayat 22, Efesus pasal 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama, yang dulu harus tinggalkan manusia lama, yang menemui kebenarannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Terus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Baru itu dimulai dari dalam. Dari dalam. Kenapa dari dalam? Kalau dari luar itu ilmu pengetahuan. Tapi kalau dari dalam, hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Sebab siapa yang mengetahui apa dalam pikiran manusia? Siapa yang bisa mengetahui apa ada dalam roh hati orang? Hanya Tuhan. Kalaupun kita tahu, kita tidak mampu merubah mereka. Hanya Tuhan yang bisa. Kita mungkin bisa bilang, dia orang berdosa, dia anak yang nakal, dia anak orang berdosa, perbuatan dia sebagai anak tidak benar. Ya, walaupun kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan tahu, dan Dia juga sanggup membaharui kita, mulai dari dalam, dari roh, dari hati dan pikiran. So inilah sentralnya. Berubah di dalam, berubah di luar. Amin. Pasti. Kalau tidak ada di dalam, apa yang mau dikeluarkan? Kalau tidak ada, apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari hati. Mau cari obeng di sini, tidak ada. Memang tidak ada. Tapi kalau ada, walaupun tersembunyi, satu waktu pasti dapat. Karena ada di sini. Ya, mulai dari bawah terus. Dan mengenakan manusia baru. Ya. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Ya. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Lihat ayat 25 yang kita buang. Karena itu buanglah dusta. Buang dusta, satu. Terus. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya. Karena kita adalah sesama anggota. Terus. Apabila kamu menjadi marah, ya. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang kedua, jangan dendam. Buang dendam. Terus. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Terus. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri yang lagi. Ketiga, buang mencuri. Milik orang atau milik Tuhan, buang. Itu mempelai Tuhan itu sampai nanti ke saat dia, kamu adalah terang, ciptaan yang baru. Kristus adalah terang. Ya, berapa banyak
hamba Tuhan mungkin tidak melakukan hal lain, tapi kena digerak. Marahnya, marah sampai matahari terbenam, belum diselesaikan, maka marah itu terbenam ke dalam hati, menjadi dendam. Itu kan mempelai Tuhan? Bukan. Boleh berkhotbah dan mempelai, sekarang bicara praktik. Sampai hari ini belum bisa. Nanti pada terakhir ini kasih mesra, ramah, dan bisa. Kenapa? Itu dia yang curi jemaah saya tahun 1970 sampai sekarang 2013, dendamnya masih. Ya apa ya? Apa ya apa? Jadi matahari udah terbenam tertidur, dan terbenam tertidur, makin dalam. Ya, saya juga Tuhan tolonglah kami semua. Mari terus, jangan mencuri lagi, buang mencuri. Biarpun kecil, cuma kecil, sautik naik, mau sautik kan, mau nabalkan, mencuri. Ini mencuri. Buat mama, toh mama aku anaknya, mencuri. Sama dengan gadis, pencurinya itu. Hamba Tuhan juga jangan mencuri. Ya, hamba Tuhan pinjam uang jemaat dari kembalikan, mencuri sama mencuri. Pencuri itu bukan mempelai Tuhan. Buang itu pencuri. Sifat mencuri itu. Mari terus. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi, pertama buang dusta, 2 buang dendam, 3 buang mencuri, 4 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Buang yang kotor itu. Waduh, ini kotor ini saudara. Di dunia ini tanda keakraban. Betul? Dulu ya, jangan sekarang. Ini dulu. Tanda akrab, keluar kata kotor dulu, baru berpelukan. Ya itu Alkitab. Ya ampun pun begitu kalau begitu. Baru selamat pagi. Kata kotor dulu keluar, baru selamat pagi. Ya, itulah. Sekarang Tuhan bilang, buang kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata pornografi, kata-kata cabul, buang dari saya. Ya. Mungkin seringkali di jalan, dasar hati. Istri saya bilang, Pak, ya, akhirnya ketitik sama saja. Baca, udah berubah. Untung saya hamba Tuhan, sama itu, marahnya sama. Sudah hamba Tuhan masih harus saya untung saya hamba Tuhan. Bayangkan kalau hamba Tuhan 3 kali lebih keras suaranya. Intonasi. Untunglah saya punya istri juga kuat dalam Tuhan. Pak, tutup kaca. Tuhan, tolong. Jangan mempelai Tuhan ya. Seorang senior kami sudah Tuhan panggil, memang mengatakan menjadi mempelai tidak semudah yang kita nyanyikan. Mempelai itu praktek. Buang kata-kata kotor. Jangan sampai di suami istri kata-kata begitu ya. Kemudian terus, itu yang keempat, buang. Terus. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Yang kelima. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Buanglah kekerasan hati.
Roh Kudus itu firman yang kita dengar adalah suara Roh Kudus. Kalau sampai Roh Kudus saja sudah tidak mendengar, maka orang itu tidak akan mendengar siapa. Biar gembala sekalipun tidak mau didengar, karena suara Roh Kudus saja tidak mendengar. Tapi biar Tuhan bergumrah, jangan keraskan hati. Supaya Roh Kudus jangan berduka, jangan sedih. Sudah penuh, sudah masuk, tapi tidak didengar. Dengar-dengaran berarti Roh Kudus itu pribadi. Dia bisa berduka. Ada Kristen yang ateis mengatakan Roh Kudus itu gas. Nah ini bisa berduka. Dia ada pribadi. Dia bisa sedih dari menduga citakan sampai memadamkan roh. Berarti Roh Kudus sudah meninggalkan itu. Jangan seperti Simsonnya dulu dipakai luar biasa, kemudian menjadi budak dari tentara Filistin, hanya memutar batu kirang. Gitu rendah. Ya jangan keras hati, itu yang kelima. Ya cepat, tinggal sedikit lagi kita mau menerima perjamuan. Ya terus. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Oh, yang keenam semua dibuang. Terus. Demikian pula segala kejahatan. Ya, yang ketujuh. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah manusia baru. Yang ketujuh, buanglah sifat arogan, kasar. Buang. Dan nyanyi, baik Tuhan pasti menang. Menang dari ini. Kalau kita bisa menang mengalahkan tujuh ini, iblis bisa kita kalahkan. Karena iblis tidak ada bijakkan lagi dalam hati kita. Iblis hanya masuk karena ada tujuh ini. Ini manusia baru. Dulu bapak kita iblis, sekarang sudah mati, putus hubungan di dalam baptisan air. Jadi bertobat baptis itu kubur. Jadi bapak kita yang lama itu sudah tidak ada. Kita sudah mati. Karena itu baptisan air merupakan pemutusan total dari yang lama iblis itu. Kita bangkit dalam hidup yang baru. Tuhanlah Bapa kita. Amin. Yesus adalah Bapa kita. Roh Kudus adalah pengasuh kita. Kita diubahkan dari hari ke hari sampai jadi mempelai Tuhan, sampai nanti terpilih. Jadi mempelai Tuhan itu terseleksi. Dan kalau kita rendah hati, pasti sampai. Tuhan memberkati kita. Kita akan bangkit berdiri bersama. Saya ingin kita naikkan pesalu. Itu saya terlebih dulu. Nomor 24. Natura. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, kita mengangkat tangan kanan kita. Kita meletakkan tangan kiri di dada. Jangan sampai Roh Kudus itu berduka. Haleluya. Haleluya. Kasihanilah kami Tuhan. Kami tidak melihat orang lain, kami melihat diri kami. Kami melihat diri kami sendiri. Kami rindu dari mempelai wanita. Kami belajar tunduk. Berilah kemurahan
Bisa mempermalukan kami jika kami menceritakan aib kami di masa lalu. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan kami. Tuhan sayang kepada kami. Tuhan cinta kami. Ya suami istri menyenangkan kasih mesra, saling mengampuni, saling memaafkan. Tidak ada dendam. Buatlah yang baik, buatlah gerakmu. Kami tidak mau ibadah kami sia-sia. Sekian lama kami ikut Engkau Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kami gagal. Tuhan buka rahasia kami agar kami jadi mempelai wanita yang terseleksi, bukan dengan kekuatan gagah kami, tapi kami belajar merendahkan hati. Kalau ada kesalahan di antara kami, biarlah kami saling mengampuni. Bukan saja mengampuni, tapi juga melupakan, agar kami tetap satu, agar kami tetap bersaudara di dalam Tuhan, tetap keluarga Allah, antara adik dan kakak, orang tua dan anak, suami dan istri, gembala dan sidang jemaat, baik dalam ruangan pengembalaan tempat ini maupun mendengar firman dari handphone dari video streaming. Satu darah, satu roh, satu baptisan, satu tubuh dan darah Kristus, satu Bapa di surga. Haleluya. Di depan kami ada roti ragu, pelayan perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Tuhan, tubuh dan darah adalah tubuh yang kudus. Kuduskanlah kami agar kami layak menghantarkan tubuh dan darah kepada anggota sidang jemaatmu di Cimahi, calon mempelai wanitamu. Hambamu juga berhati-hati dan merendahkan hati, agar hambamu juga tulus dan dikuduskan. Karena yang hamba layani ini adalah calon mempelai wanita muda. Jangan sampai hambamu salah, arogan dan sesuka-sukanya saja melayani, sementara jiwa-jiwa ditebus oleh darah-Mu. Dengan takut dan getar hamba melayani mereka, Tuhan kiranya ada di tengah-tengah kami, juga di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang mendengar firman dari handphone, dari video streaming. Waktu berjalan terus, biarlah kami boleh memanfaatkan kemurahan Tuhan. Asal saja kami mendatang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kami, Tuhan berkuasa memulihkan kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, taruhkan berkat-Mu, sidang jemaat-Mu di tangan-tangan mereka, lalu tampil kuduskan Tuhan jadi tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami laskan dosa sembahyang dengan rendah hati. Mohon ampun, mohon ampun Tuhan, agar Tuhan layakan kami terima tubuh dan darah-Mu, sehingga perjamuan kudus ini tidak sia-sia, tapi kuasanya berlaku untuk
membaharui kami menjadi hari kesenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan pujian di nomor 24. Dengan tiga tempat yang teduh, rindu hatimu. 34. Dengan kasih, dengan kasih dia menunggu. Jangan rasakan, dan aminkan. Yang sakit aminkan. Kalau ada yang salah minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Yang lemah, bahkan yang jatuh sekalipun, masih Tuhan berbicara. Masih Tuhan mengulurkan tangannya. Jangan menyesal di kemudian hari, namun semua sudah terlambat. Sekarang ini maut hanya satu langkah dengan kita. Hati-hati, nanti kita harus benar-benar belajar hidup di dalam terang firman Roh Kudus. Hanya Tuhan yang bisa menjauhkan maut itu dari kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang seragam mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah yang jadi peringatan akan aku. Kita semua percaya pada tubuhnya Kristus. Amin. Amin. Kita makan bersama di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Angkat cawan Tuhan dibikin dari kepala dengan tangan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan sampai Maranatha. Kita semua percaya pada darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama di nama Tuhan Yesus Kristus pelepas kita. Haleluya. Amin. Musik dengan slow.
Hanya ini yang bisa kita lakukan. Mengangkat tangan. Dia yang mampu mengubah. Dia yang mampu. Dia yang sangat. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi tidak melewatkan pelayanan Kristus bagi besar di tengah-tengah kami. Kami sama sama saya. Saya juga saya. Saya butuh imam besar. Hanya Engkau yang bisa mengubahkan. Saya pun butuh Tuhan. Kami butuh Engkau. Jangan biarkan kami seorang diri berjalan dalam dunia yang gelap dan penuh dengan penyesalan ini. Tuhan tolong kami, biar kami menjadi orang yang rendah hati di sepanjang hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami mengucap syukur. Bahkan sampai dengan teguran firman pun kami berterima kasih. Sebab kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang mengingatkan kami? Karena hanya Tuhan yang tahu langkah hidup kami, baik di dalam rumahmu maupun saat kami berjalan seorang diri, dalam sekolah, dalam studi, mencari nafkah, di kantor, di pekerjaan. Hanya mata Tuhan yang tahu. Biarlah setelah kami selesai ibadah, firman Roh Kudus tetap mengikuti kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang menyembahkan dan kami berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian mempelai Tuhan. Masih benar, aku senantiasa memandang Tuhan.
Tuhan yang bisa memperbaiki, Tuhan habisi masa lalu kami, agar Tuhan bangun kami satu kehidupan yang baru. Kalaupun sempat ada yang goyah, Tuhan kiranya masih berkembang. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat. Kami pulang dengan sorak-sorai, hati yang bersuka cita, karena firman Roh Kudus menyertai kami. Berkati tiga rumah tangga pribadi pribadi, dalam rasa bekerja besar studi berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan memberkati sidang jemaatmu sudah mendengar firman handphone. Teringat kami pada hari ini sidang jemaatmu Ibu Lisbeth Sagala yang berulang tahun. Tuhan terima kasih. Tuhan beri tambah umur 1 tahun, serta dengan kekuatan kesehatan panjang umur dan hati yang cinta kepada Tuhan dan diam doa bagi sidang jemaatmu ini. Tuhan memberkati ketiga anak-anaknya yang juga ikut melayani Tuhan. Berkati Bapak Mesir Purba bersama keluarga di kebun. Tuhan memberkati rencana KKR tanggal 13 dan juga pekerjaan Tuhan. Haleluya untuk hari mendatang. Berkati Dr. Juni dan keluarga yang ada di Medan ini. Tuhan berkati Ibu Sioning. Tuhan memberkati Bapak Evangelis Jotus Sinaga bersama istri. Tuhan berkati Pak Boba, Saudara Patrick Citon, Ibu Eva Semanita, dan suami Ibu Ferti yang sakit. Ulurkan tanganmu, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga Rahel, juga Siska, keluarga Bapak Gutong, sembuhkan juga Kiki adiknya Tuhan dalam nama Yesus. Anak dari Bapak Gutong ini Tuhan tolong semuanya. Berkat sudah didamai Flori dan Gusi dan Ruth, Ibu Novi, Ibu Agi, Ibu Una, Ibu Sang, Ibu Acing dan suami anak-anak Angela dan Albert. Tuhan berkat juga Evangelis sudah menyalurkan firman-Mu pada lantai maupun tadi di LP. Tuhan memberkati dan berjalan pulang kuasa Tuhan melindungi tangan Tuhan menghantarkan dengan selamat. Kami akan kembali Tuhan menyatu dalam 3 rumah tangga kami. Tuhan tangan-Mu mengantarkan kami dari jauh dan dekat dan kaki dalam kehidupan pribadi. Lindungi dalam perjalanan dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan segala malapetaka yang maut, bahkan godaan-godaan dunia yang cenderung membawa kami jatuh dalam dosa, kenajisan, kebejatan, amoral sebagai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan semua kuasanya. Lindungi kami dari kuasa saudara Tuhan yang sakit, saudara kami ibu ini ada di sini yang stroke. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dulu ibu ini menyadari kesalahan kekurangan silapannya. Saat dia mendengar firman, biar imannya Tuhan tumbuhkan, sehingga dia akan mengalami sukacita dari dalam yang mengakibatkan tubuhnya akan disehatkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun juga kami, bahkan yang terhalang, Tuhan buka jalan. Akhirnya kasihku pulang dengan berkat dari Al-Bapa, cinta kasih dari Bapa dan Tunggal kesertaan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa juga memberkati seluruh dan jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman dari handphone dari video streaming. Tuhan memberkati. Berkati para pelayan yang sudah mengoperasikan alat-alat ibadah. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemilik tempat ini ibunya Mida. Berkati bangsa negara kota tempat kami tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang sebagai mempelai kita surga, akan bawa kita dalam kemuliaan. Membalaskan doa berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam untuk berkati. Shalom.